Monggo. Baik, ketemu kita di Sinau bareng Si Bakul Koperasi barengan saya Aga Prastowo kali ini. Nah, kali ini Aga akan membahas satu tema yang sangat luar biasa. Dan untuk podcast ini sendiri kita akan lebih membahas bagaimana sih kita harus belajar Si Bakul dan Koperasi ini bisa membantu masyarakat. Dan juga kendala-kendala apa yang biasa dialami masyarakat. Sehingga di podcast ini kita akan bisa lebih tahu, lebih langsung. Dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ini terjadi ataupun dialami oleh masyarakat yang ada di DIY pada umumnya. Nah, kali ini Aga nggak sendiri. Aga akan ditemani dengan sahabat saya. Kak Isti sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Kak Isti, kita kalau membahas koperasi nih ya. Koperasi kan sebenarnya salah satu media untuk masyarakat pada umumnya untuk bisa ikut mensupport bekerja dalam roda perekonomian. Ya, Betul ya? betul, Benar kan ya? betul. Tapi kan kita tahu bahwa koperasi itu kan tentunya tidak semuanya mulus ya nggak sih? Iya, iya. Apa aja sih biasanya kendala-kendala dari koperasi itu sendiri? Kendalanya biasanya untuk koperasi dalam mendapatkan penambahan modal. Penambahan modal. Perlu strategi juga koperasi untuk penambahan modal, goal ke banknya atau lembaga keuangan lainnya. Betul. Seperti itu. Jadi paling sering atau memang masalahnya adalah lebih kepada penambahan modal ya, kurangi modal biasanya Ya, untuk koperasi ya. seperti itu. Walaupun ada masalah-masalah lain Iya, tentunya. iya. Contoh yang lain apa nih biasanya? Mungkin kurangnya partisipasi anggota juga. Itu juga benar nih. Kadang anggota kalau udah masuk koperasi intinya kalau pas cuma butuh aja, biasanya kayak gitu ya. Cuma buat utang. Cuma buat utang aja. Ya. Tapi kalau kali ini kita akan bahas terkait dengan utangnya ataupun bagaimana cara nurunin duitnya, enggak gitu ya. Enggak. Kita akan lebih membahas bagaimana pergerakan dari koperasi ini sendiri untuk agar bisa beroperasional dengan baik. Ya, betul. Nah, tapi kan kalau kita berdua ngobrol aja kayaknya bakalan susah deh. Iya. Iya nggak sih? Iya. Emang kita bisa bahas ini? Nggak bisa. Baik, kalau gitu kita ada siapa sih yang kita undang kali ini? Ya, di sini ada Bapak Bambang, Hmm. Insinyur Bambang Edi Asmara, nggih. Mm-mm. Dari KSPPS BMT Arta Amanah Sanden. Baik, selamat apa ini? Apa kabar Pak Bambang? Ya, kabar baik. Kabar baik, alhamdulillah. Saya manggilnya Pak atau Mas ini? Pak boleh, Mas boleh, senang. Mas Baik, saya tentunya. Ini kan dari KSPPS BMT Arta Amanah Sanden Ya. kan berarti dari koperasinya langsung ya. koperasi, Yang ya. pastinya juga kita bisa tanya langsung nantinya terkait dari pengalamannya atau bagaimana prosesnya atau trik-trik yang sudah dialami dan penyelesaiannya nanti kita tanya lebih dalam, boleh ya Pak Bambang ya? Boleh. Boleh. Dari koperasi udah. Dari mana lagi kita akan undang kali ini? mungkin dari dinas. Ah. Di sini ada Mas Jumiati Mhm. sebagai penyuluh koperasi, tentunya di bidang koperasi, Mas. Oke. Ini Mas Jumiati ini sudah lama berkecimpung di koperasi, Mas, Oh. dari 2014. 2014, Ya, hampir seperti 10 itu. tahun loh. Iya. Apa kabar kita sama dulu, apa kabar Pak Jumiadi? Baik Waduh, sekali. Tetap semangat. senyumnya ini loh, Iya. bikin masyarakat yang ikut di Meleleh. koperasi itu meleleh. Bikin meleleh. Baik, Kak tema kali ini kan juga sangat menarik nih, Iya. yaitu adalah strategi koperasi dalam mendapatkan pembiayaan melalui bank maupun LPDB. Atau lembaga lainnya. Lembaga lainnya. Nah, itu kan berarti kan dengan tema ini kan sebenarnya banyak sekali contoh ya Kak Isti ya. Apa namanya, masyarakat yang mungkin mengalami hal semacam ini. Betul. Betul. Dari Kak Isti mau tanya ke siapa dulu nih kira-kira? Mungkin ke Pak Bambang langsung aja. Boleh. Bagaimana Pak perkembangan KSPP SPS sendiri dari awal sampai sekarang? Lebih cerita dulu nih ya dari Iya. BMT ini seperti apa nih dari Dari awal sampai sekarang. Iya, Yes. perkembangannya seperti apa? Panjang nih kayaknya nih. Pasti ada Kita naik zaman dulu turunnya ya. kan, Pak. Monggo, Pak. Alhamdulillah KSPPS BMT Arta Amanah Sanden ini secara legalitas tahun 1999. Oh, 99. Iya, kalau berdirinya prakoperasi itu tahun 1996. Jadi tahun ini kemarin udah milad ke 27. Luar biasa loh, 27 tahun loh. Kayaknya saya belum lahir nih. Iya. Kuliah udah selesai kalau itu. Kuliah udah selesai pastinya. Oke. Untuk koperasi kita memang dari awal kita berdiri itu memang butuh beberapa support ya. Ya, betul. Terutama saya yakin kalau tahap-tahap awal di masa dulu kita butuh support dana program. Nah, sebagai contoh di koperasi kami pertama kita dapat dana program dari pemerintah yaitu dana P2 Care ya, 40 juta gitu kan. Alhamdulillah itu memberikan semangat
motivasi terhadap pengurus dan pengelola gitu kan. Dari dulu yang gajinya 100.000 jadi 200.000 kan. Ya, betul. Kemudian alhamdulillah dengan support dana program itu kita tumbuh baik gitu kan. Jadi pertama cuma kita layani anggota-anggota kita itu cuma 500.000, kemudian 750.000, 250, kita support dana 40 juta. Kita naikkan untuk fasilitas anggotanya. Kita bisa pembiayaan misalnya mesin cuci, kemudian kita bisa kompor, kita bisa kulkas. Jadi rate-nya naik gitu dari 500 sampai ke 2 juta itu kan. 2 juta gitu kan. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Kemudian kita disupport lagi sama dana program juga dari Dinas Provinsi DIY, yaitu dana MAP, modal awal dan padanan itu 200 juta kayaknya. 200 juta waktu itu loh. Tapi biasa. pinjaman ya. Iya. Pinjaman nih. Termasuk bergulir atau seperti apa itu Pak? Itu bergulir. Bergulir. Jadi kita harus bersama dengan Bank Bukopin ya kalau nggak salah itu pada waktu itu kan. Kita disuruh bina untuk sentra pengrajin topeng kayu yang ada di Bantul di Krepet. Betul. Sempat kita juga buka kas di sana di Krepet gitu. Jadi alhamdulillah kami hafal untuk pengrajin-pengrajin di Krepet. Bos-bosnya itu semua itu semua kita pernah dari awal bina. Nah, kita pembiayaannya dinaikkan lagi dari 2 juta menjadi 10 juta pada waktu itu. Ya, alhamdulillah naik ya kan. Nah, kebetulan alhamdulillah sudah lunas juga. Itu kita berapa tahun ya? 5 tahun kalau nggak salah. 200 juta sudah lunas. Kemudian perkembangannya dari awal-awal koperasi itu kan trust kepercayaan terhadap koperasi kan belum nampak dari anggota. Waktu awal-awal. Iya, waktu awal-awal sehingga Pak kita memang butuh sebuah pembiayaan kepada lembaga lain. Sebagai contoh misalnya perbankan, kemudian perbankan itu alhamdulillah kita juga bekerja sama gitu kan. Dengan tumbuhnya kebutuhan dari anggota semakin banyak, mau tidak mau pengurus koperasi harus bersinergi dengan perbankan yang lain. Betul. Alhamdulillah Artamana juga bersinergi dengan beberapa teman-teman bank gitu kan. Beberapa teman-teman bank di antaranya ada Bank Muamalat, ada BSI yang sekarang dulu Bank Syariah Mandiri, ada Bukopin, ada Permata, kemudian ada juga yang di PTN Syariah itu kita semuanya sudah alhamdulillah sudah bersinergi dengan dan dengan perkembangan koperasi itu kebutuhan anggota juga kita layani dengan bagus. Betul. Trust kepercayaan terhadap koperasi itu semakin meningkat. Betul. Kemudian kantornya juga yang dulu tidak bagus terus disulap jadi bagus. Benar. Terutama front office-nya itu kita sulap. Jadi semakin meningkat gitu kan, semakin meningkat dengan performan kantor yang sangat bagus. Nah, timbul trust kepercayaan terutama anggota-anggota yang mempunyai dana. Ya, betul sekali. Untuk mengoperasionalkan dan juga berada bareng di koperasi tersebut. Koperasi simpan pinjam itu kan kita intermediasi antara anggota yang mempunyai kelebihan dana. Betul. Kita intermediasikan kepada anggota yang membutuhkan dana atau kurang. Nah, betul. Sehingga dengan kita kantornya juga representatif, bagus, kepercayaan terhadap anggota semakin meningkat. Baik, memang yang namanya koperasi itu memang kebutuhannya adalah kepercayaan terlebih dahulu, Iya, trust terlebih dahulu begitu ya. Dan akhirnya dari 99 hingga sekarang sudah 2 dekade lebih gitu ya, akhirnya sangat membesar begitu kan. Tapi pasti itu juga ada yang namanya rintangan dan halangan. Nah, rintangan halangan mungkin salah satunya adalah dengan modal seperti itu. Bagaimana menanggapi dan menyelesaikan waktu itu untuk rintangan dan halangan terkait dengan modal sendiri? Ya, dengan modal sendiri kita inovasi dari teman-teman koperasi atau koperasi kita sebenarnya. Jadi sebagai contoh yang kita kelola di KSPPS Artamana, alhamdulillah permodalannya karnya juga sehat gitu kan. Jadi yang pertama adalah perluasan anggota, Mas. Perluasan anggota. Jadi harus anggota kita itu harus tambah gitu kan. Memang harus ya. Memang harus tambah gitu kan. Termasuk kita kalau di undang-undang yang dulu simpanan pokoknya kan tambah. Betul. Kemudian ada juga inovasi simpanan wajibnya. Betul. Gitu kan. Di koperasi kan gitu kan. Ya. Dan di Artamana simpanan wajibnya itu tidak sama. Dari 2.000 sampai 1 juta. Oh, minim juta. Buat variasi gitu buat ya. variasi Ya. Jadi bagi anggota yang
nanti SHU-nya kepengen besar, ya kontribusi modalnya harus besar dong. Gitu Baik. kan. Menggunakan prosentase modal ya. Ya, jadi sebagai contoh misalnya di Koperasi Harta Manah itu kan SHU-nya itu kan hasilnya di atas rate simpanan deposito. Wah. Nah, itu yang menarik. Menggiurkan Ya, sekali yang menarik ya. di situ itu kan. Pengen Baik. bergabung Mas? Ini jadi satunya. Syaratnya apa nih bergabung Ya, di sana jadi nih? anggota. Dari anggota ya. Jadi anggota. Itu aja. Baik, dari koperasi sudah ada contohnya ini kan. Sudah ada contoh bagaimana rintangan, perkembangannya. Sekarang kita pengen tanya ke dinasnya langsung nih. Ya, dari ini Mas Hadi, bolehkah ini kita tanya bagaimana tanggapan dinas dalam menanggapi berita tentang koperasi-koperasi yang gagal bayar? Nah, yang gagal bayar Ya. nih, bagaimana Pak? Dinas koperasi ini kan setidaknya mewakili dari kelompok masyarakat baik itu UKM maupun koperasi. Betul. Tentunya kita harus hadir menampung aspirasi dari masyarakat maupun koperasi. Kita di tempat kita ada namanya Sibakul Koperasi. Siap. Sibakul Koperasi ini adalah tempat di mana kita bisa memetakan koperasi nanti apa yang menjadi kebutuhan dari koperasi. Selain itu di Sibakul itu juga ada tempat aduan. Artinya ketika nanti ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh koperasi, boleh kok datang ke tempat kami. Baik. Datang langsung di tempat kami ada yang namanya klinik koperasi. Di tempat kami juga di websitenya ada aduan, silakan klik saja apa yang menjadi keluhan, cantumkan pengadunya, koperasinya mana. Insya Allah kami siap merespon. Oh baik, ada ya pengaduan. Tapi kan ini juga menjadi poin yang perlu dipantau juga nih akhirnya ya, untuk bisa mengetahui, mengidentifikasi faktor-faktor apa dan juga bagaimana yang menyebabkan koperasi tersebut ini memiliki atau mengalami resiko gagal bayar itu sendiri. Nah itu bagaimana untuk dari dinas sendiri untuk dapat memantau apakah setelah dari aduan atau memang ada pendampingan untuk mengetahui agar ini gagal bayar atau Di tidak? tempat kita ada yang namanya pengawasan. Pengawasan ya? Koperasi itu yang sudah RAT 1 tahun tentunya kita melakukan pengawasan terhadap koperasi. Betul. Pengawasan itu salah satunya adalah untuk melakukan evaluasi dan monitoring bahwa koperasi itu kira-kira ada tanda-tanda kira akan gagal bayar atau tidak. Nah itu dia. Nah, ketika sudah ada tanda-tanda, tentunya kita harus melakukan teguran atau setidaknya menanyakan kira-kira nanti ke depan mau seperti apa. Jangan sampai nanti kita dinas dianggap lalai bahwa koperasi wah sudah gagal, korbannya banyak dan meledak ke media sosial. Jangan sampai malah kejadian dulu ya. Iya. Oh ya. Yang seperti ini, strategi pengelolaan resiko yang dapat diterapkan oleh koperasi untuk menghindari atau mengurangi resiko gagal bayar itu untuk dinas seperti apa? Ya, strategi untuk penanganannya agar ya resikonya kan tadi disampaikan agar tidak meledak dulu, agar tidak kejadian dulu kan pasti ada penanggulangan terlebih dahulu. Bagaimana? Dinas koperasi di dalam Sibakul itu juga ada beberapa pemetaan terkait dengan kebutuhan anggota. Salah satunya adalah ketika sebuah koperasi membutuhkan penambahan permodalan. Kita ada akses pembiayaan, ada manajemen pengelolaan permodalan, di mana diklat-diklat itu tentunya akan membantu koperasi dalam mengelola keuangan agar tidak terjadi gagal bayar. Baik. Di situ juga ada sertifikasi bagi untuk pengurus maupun pengawas, manajer, di mana situ adalah untuk menguji bahwa mereka itu berkompetensi atau tidaknya. Baik. Jadi memang sudah ada pantauan, pendampingan agar memang hal semacam itu tidak terjadi terlebih dahulu atau diantisipasi terlebih dahulu. Betul. Saya jadi ingin tanya ke Pak Bambang langsung juga nih Pak Bambang. Sebenarnya faktor-faktor apa sih yang menyebabkan sebuah koperasi itu menjadi koperasi yang bisa dibilang kekurangan modal dan gagal bayar? Itu tuh faktor apa sehingga mungkin bisa ditanggulangi atau mungkin bisa disupport oleh dinas untuk bisa mendampingan juga? Ya, jadi koperasi gagal bayar itu adalah apabila koperasi anggotanya ngambil simpanannya tidak bisa kan begitu kan? Betul. Ya, jadi memang kita harus memperbaiki tentang tata kelola manajemen. Tata kelola manajemen. Ya, khususnya rasio-rasio keuangan. Jadi itu sebenarnya ada di diklat kompetensi ya manajer ya, tentang sebagai contoh misalnya simpanan di koperasi itu jumlahnya berapa sih? Betul. Misalnya enaknya berapa? 10 miliar atau berapa gitu ya. 10 miliar ya. Kita harus mencadangkan kas di bank itu wajib
misalnya 20% ya gitu kan, sekelimannya dari 2 miliar. Baik. Itu untuk apa? Untuk jaga-jaga agar supaya anggota itu mengambil simpanannya bisa cash. Betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gagal bayar banyak juga kita di dalam pembiayaannya, piutangnya itu kita juga harus hati-hati betul. Jadi jangan kita melempar dana itu cuma gara-gara ada sebuah rekomendasi, itu kan jadi analisa tingkat kelayakan usahanya harus betul-betul dijamin. Betul, gitu kan. betul. Sehingga saya sepakat dengan Permen terbaru ya yang nomor 8 tahun 2023 itu adalah bahwa ada strategi juga simpanan pembiayaan atau simpanannya itu. Jadi ini untuk apa? Untuk menanggulangi resiko apabila anggota yang pinjam itu tidak ngangsur, ada tabungannya. Kemudian ada juga kita bersinergi dengan asuransi pembiayaan. Ini kan agar supaya apa? Agar supaya dana anggota itu yang disimpan di koperasi itu aman. Yang betul. dipinjamkan loh ini ada jaminan juga, betul, kan gitu kan. Betul. Nah, sehingga saya yakin kalau gagal bayar itu mesti ada sebuah yang agak trouble di dalam pengelolaan keuangan. Betul. Apakah itu pembiayaannya yang disalurkan itu banyak yang bermasalah, sehingga tidak bisa membayar kepada anggota. Salah analisa juga bisa. Berarti termasuk ini menjadi analisa itu wajib juga ya untuk pengeluaran itu juga ya dari koperasi sendiri. Bergelut di simpan pinjam ya memang harus betul-betul. Betul. Ada komitenya apa tidak? Ya. Jangan pembiayaan cuma diputuskan satu orang kan. Ini asal suka nih biasanya kalau satu orang nih. Oh saya suka ini baik sama saya dikasih aja. Berarti tentunya di koperasi juga ada komite tersendiri. Ada komite. Ada komite, Mbak. Jadi tidak sebuah pembiayaan itu tidak boleh diputuskan satu orang, minimal 3. Minimal 3 untuk pertimbangannya. Berarti semua udah dipersus semua ya Pak? Udah ada. Kalau yang manajemennya sudah tertata, mesti itu diatur di dalam peraturan khusus atau surat keputusan. Ini yang sebenarnya wajib juga untuk setiap koperasi atau yang ada di DIY gitu ya. Jadi memang kalau koperasi itu ingin besar, itu memang sekali lagi memang modal besar juga, tapi area bagian dalamnya atau proses yang dibentuk itu juga harus dengan mantap juga agar semuanya juga aman, terkhusus dalam penyerahan ataupun peminjaman modal kepada anggota begitu ya, wajib sekali juga ya. Untuk koperasi mungkin ada strategi nggak Pak untuk anggota supaya anggota itu menyimpan tidak hanya hutang seperti mungkin ada. Betul. Jadi yang pertama strateginya adalah kalau di syariah itu bagi hasilnya menarik. Menarik seperti apa ini? Menarik itu rate-nya ya di atas rata-rata perbankan. Wah, begitu. Iya betul. Jadi harusnya koperasi itu mesti di atas rata-rata rate perbankan. Soalnya apa? Penyalurannya juga lebih tinggi dari perbankan. Betul. Kelolanya bagus, kita pelemparannya juga di atas rata-rata di bank. Otomatis hasilnya juga di atas rata-rata bank. Jadi rate-nya itu dengan risiko dengan NPF yang cukup bagus ya, tidak ada pembiayaan bermasalah ya, itu mesti akan di atas rate dari teman-teman perbankan. Sehingga senang. Betul, agar senang juga ya. Saya ke Pak Jumyadi juga ini menarik nih, karena kan dari KSPPS BMT Arta Amanah Sandi ini sendiri kan ternyata sudah memiliki seperti perawatan khusus yang ada di dalamnya begitu ya, terkait bagaimana untuk proses pinjam-meminjam, bagaimana perputaran yang ada di dalamnya. Dan tentunya setiap koperasi itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, pasti kan dinas ini menjadi banyak sekali yang harus dipikirkan. Bagaimana tanggapannya untuk memikirkan bagaimana untuk setiap koperasi A, B, C itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan juga untuk mengamankan nih dari semua koperasi tersebut. Di tempat kita yang di dalam Sipakul itu juga sudah ada penjenisannya. Artinya ketika dia polanya syariah, kita pilihkan ke syariah, yang konven tentu ke konven. Karena kenapa? Karena ketika kita sudah bisa memetakan terhadap koperasi, penanganannya pun juga berbeda-beda. Betul. Mungkin kalau yang di syariah tadi bagi hasilnya tergantung rapat anggota tadi. Betul. Tapi di Permen 8 untuk konvensional kan sudah ditentukan. Simpanan maksimal 9%, pinjaman maksimal 24%. Artinya ada beberapa yang sudah diatur, tapi juga ada beberapa yang mungkin belum diatur. Bisa diatur oleh koperasi sendiri. Iya, artinya kita itu memberikan pembinaan itu
jangan sampai kita hanya memukul rata semua harus seperti ini. Betul. Tentunya beda karena masalah mereka berbeda, karakternya juga berbeda. Nah, memang setiap masalah karakteristik itu yang berbeda-beda ini yang membuat Penanganannya juga berbeda-beda. penanganannya berbeda, dan ini yang menjadi poin utama dinas yang sangat luar biasa tentunya ya, dari Dinas Koperasi UMKM ini sendiri untuk terus memantau, terus mendampingi, mengawasi dengan masing-masing karakteristik dari koperasi itu sendiri. Dan terbukti juga akhirnya salah contohnya dari KSPPS BMT Arta Amanah Sandi ini juga yang akhirnya juga bisa sampai sebesar ini. Betul ya. Tapi berbicara mengenai besarnya sebuah koperasi, sebagai contohnya adalah KSPPS BMT Arta Amanah Sandi dan Bapak ya Pak Bambang. Tentunya selain dengan peningkatan modal itu kan pasti juga ya. Peningkatan apa lagi yang perlu dilakukan oleh koperasi itu sendiri agar nantinya koperasi itu tidak hanya melulu membahas mengenai modal aja untuk membesarkan koperasi tersebut nih. Monggo Pak Bambang. Ya, jadi selain modal tentu saja yang secara internal dari koperasi tersebut, yaitu yang pertama adalah pengurus. Nah, ini berikut melihat perkembangannya dari dinas juga sekarang ini pengurus juga harus wajib untuk berkompetensi, harus mempunyai kompetensi di bidang pengurus. Alhamdulillah saya juga sudah lolos nih Pak. Oh baik. Kompetensi sebagai pengurus. Kemudian yang kedua, Diklat juga mengadakan beberapa pelatihan yang berbasis kompetensi. Betul. Sebagai contoh misalnya kasir juga harus kompetensi, kemudian AO harus kompetensi, petugas lapangan harus kompetensi, dan semua kalau koperasi itu dikelola oleh insan-insan yang mempunyai kompetensi, saya kira akan cukup bagus. Soalnya apa? Soalnya yang namanya SDM itu betul-betul sebuah yang sangat vital gitu kan. Kalau dananya besar, SDM-nya nggak bisa kelola juga, ya kita akan hancur koperasi. Tapi kalau dikelola secara betul-betul profesional ya akan berkembang. Tapi ini menyebut kata kompetensi nih Mbak Isti, saya juga jadi penasaran sebenarnya kompetensi dari masing-masing pengelola koperasi itu sendiri, apakah distandarisasikan oleh koperasi sendiri atau dinas ikut turut serta membantu standar kompetensi dari masing-masing anggota yang ada di koperasi tersebut? Beberapa tahun ini dinas memfasilitasi bagi koperasi, khususnya adalah pengurus, pengawas, manajer, di mana kita mengadakan diklat, setelah itu ada uji sertifikasinya. Tentunya dengan bantuan seperti itu bisa menjadi daya tarik terhadap koperasi, bahwa mereka itu sekarang difasilitasi, tapi belum tentu nanti atau lain waktu difasilitasi lagi. Maka mau nggak mau harusnya secara sadar koperasi sudah menyiapkan dana maupun SDM-nya yang nanti semuanya harus bersertifikasi DSN. Betul. Jadi yang di luar sana itu terkhusus ya yang mungkin belum tahu ternyata untuk menjaga koperasi itu aman, itu untuk pengurusnya tuh paling tidak sebaiknya adalah memiliki standar kompetensi itu sendiri. Nah, mumpung di sini juga masih ada kesempatan dari dinas menyediakan, silakan digunakan. Tapi belum tentu nih besok agar bisa bagus kan harus mandiri untuk kompetensinya. Sayang banget nih kalau masih bisa dimanfaatkan aja begitu ya Pak ya. Iya, karena di tempat kita itu selain memfasilitasi juga ada kriterianya. Tidak semua koperasi mengajukan itu langsung kita terima. Betul, pasti ada seleksinya juga ya. Kita kalau ketika koperasi sudah besar, sudah punya dana tinggi, otomatis dia bisa mandiri. Betul. Kalau misalnya yang dana masih koperasi asetnya kecil, silakan untuk bergabung. Ini saya suka nih kalau dinas seperti ini tuh kayak memahami kebutuhan istilahnya gitu ya. Yang sudah besar janganlah ikut maksudnya banyak disupport karena kan sudah bisa mandiri istilahnya kayak gitu. Tapi kalau yang masih kecil-kecil masih berusaha itu dinas dengan senang hati menggandeng. Ini hebatnya dari Dinas Koperasi UMKM itu seperti ini. Ada pertanyaan lagi nih dari Pak Isti kayak ini. Kembali ke Pak Bambang. Boleh. Bagaimana cara menjaga likuiditas? Nah, ini dia. Menjaga likuiditas ya. Ini setiap tahun memang berbeda-beda Mas likuiditas nih. Poin penting juga ini, monggo Pak. Jadi yang pertama itu kan selain kita berbicara rasio keuangan yang kurang lebih 20%, itu kita harus mempunyai sinergi dengan pihak ketiga. Jadi seperti apa itu maksudnya? Sebagai contoh misalnya kita harus ke LPDB. Harus ke LPDB. Nah, kita harus bermitra juga dengan LPDB. Betul. Seandainya betul-betul koperasi kita itu kekurangan, ya kita ngajukan ke LPDB. Nah, itu. Kemudian ada juga di Jogja ini, daerah istimewa Yogyakarta ini, kita yang koperasi syariah itu ada
lembaga namanya APEC ya, APEC ataupun Puskop DIY. Ini kita rintis bersama sama teman-teman koperasi. Ini tujuannya lembaga APEC ini adalah untuk agar supaya nanti kalau likuiditasnya terganggu, Baik. kita penempatan di sana. Nah ini usahanya seperti itu. Jadi selain kita berbicara rasio keuangannya juga harus kita jaga likuiditasnya. Kita harus mempunyai kemitraan, harus bersinergi dengan perbankan atau LPDP. Kita juga harus bersinergi menjadi anggota APEC khususnya untuk koperasi syariah. Begitu, Mbak. Oh gitu. Menjaga likuiditas ya. Pak, itu yang Bapak kan sudah goal ya. Betul. untuk kerjasama dengan kemitraan dengan bank, LPDP. Ada nggak mungkin strategi koperasi lain agar seperti koperasi Bapak bisa goal seperti itu? Kiat-kiatnya. Karena kebanyakan koperasi kan belum goal, banyak yang mengeluh ini syaratnya terlalu ini nih. Adakah trik khusus dari? Iya, kadang malah koperasi mikirnya ini kok kayak saya nggak lolos gimana sih gitu kan? Ada nih contoh biar mungkin ada trik and tipsnya gitu. Ya, berbicara likuiditas memang itu jadi para pengurusnya itu memang harus paham tentang rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio gitu. keuangan. Jadi ya jangan sampai simpanan anggota itu misalnya 10 juta, angka 10 juta itu disalurkan semua. Itu tidak boleh. Nah, gegabah ya istilahnya. Gegabah, ya. betul. Jadi harus berbicara tentang rasio-rasio keuangan. Jadi harus ini saya sisakan untuk menjaga likuiditas. Nah, seperti itu kan. Ini kembali adalah unsur-unsurnya adalah yang penting adalah pengelolanya ini seperti apa, kompetensi atau tidak, memahami atau tidak, sehingga manajemennya harus aman. Nah, membahas mengenai produk-produk koperasi itu sendiri Bapak ya, sekaligus bahwa koperasi itu selain juga menjaga trust dari pengelolanya, dari semua yang ada di sana, juga butuh yang namanya branding kan. Nah, gimana nih untuk kita bisa memberikan sebuah produk yang akhirnya bisa berkualitas dan kompetitif agar brandingnya itu selalu bagus atau menjadi branding sesuai yang diinginkan begitu. Ya kita step by step harus mempunyai branding ya. Ya, branding itu ya. Termasuk di Arta Amanah itu brandingnya koperasi modern berbasis digital. Koperasi modern berbasis digital. Luar biasa ini. Maksudnya apa ini kalau ini modern dan digital nih? Jadi anggota-anggota itu di masa era digital ini juga harus, kita jangan kalah dengan teman-teman atau lembaga keuangan lainnya gitu kan. Jadi kita juga harus mempunyai aplikasi-aplikasi yang setiap saat bisa dimonitor. Alhamdulillah kita sudah mempunyai Arta Amanah Mobile. Nah ini yang belum banyak dimiliki oleh koperasi yang lain. Tidak bisa bersaing kan. Betul. Jadi dengan kita mempunyai aplikasi Arta Amanah Mobile, itu anggota itu bisa transaksi berbagai hal tentang transaksi keuangan, tentang mutasi keuangan, tentang di era sekarang bayar beberapa itu dengan mudah ya istilahnya. Dengan mudahnya, kemudian kita dengan tidurnya juga bisa bertransaksi. betul. Kita memang harus mengikuti era kebutuhan dari anggota. Baik. Sehingga trust, kepercayaan itu akan tumbuh dan tumbuh. Berarti ini adalah salah satu produknya yang memang diunggulkan ya. Ada lagi mungkin produk ataupun yang juga membedakan antara koperasi ini dengan koperasi yang lain yang mungkin bisa menjadi salah satu unggulan yang keduanya mungkin? Ya, yang kedua adalah tentang pelayanan. Pelayanannya, apa ini pelayanan yang membedakan nih? Service excellence-nya. Service excellence-nya. Jadi kita kalau anggota datang ya memang yang pertama harus diucapkan salam, kemudian langsung disambut. Betul, luar biasa. Iya, dengan senyuman dari front office, kemudian keperluan Bapak apa nggih. Nah, itu mungkin jadi ditambahkan snack mungkin Pak, atau air mineral. Permen biasanya juga bisa boleh. Permen ya, mineral di pojok-pojok kantor. Nah, itu kan menambah branding sehingga sebuah kita kan sebuah jasa ya, yang kita jual jasa ya. Ya pelayanan memang harus nomor pertama. Betul, gitu kan. Pelayanan tuh Kak Isti ya. Emang kalau kita saat ini kita baru datang dalam sebuah koperasi dan dengan baik kan, selain percaya juga meningkat, kita juga semakin yakin gitu kan ya, semakin merasa senang. Oh di sini kita tidak hanya menyimpan dan juga mengelola uang kita, tapi juga dilayani. Benar nggak Kak Isti kalau kayak gitu? Iya, benar. Benar banget ya.
seperti punya perusahaan sendiri. Seperti punya Iya. perusahaan sendiri. Padahal kita di situ istilahnya anggota begitu ya. Luar biasa. Ada kejutan-kejutan yang tidak disangka-sangka. Nah, Kok sampai kayak gini ya ternyata ya. Luar biasa koperasi. apalagi akhir tahun dapat SUU. Itu yang diharapkan semua anggota ya. Saya boleh ke Pak ini lagi nih Pak Jumiyadi ya Pak Jumiyadi. Tadi menyatakan bagaimana luar biasanya nih koperasi dari KSPPS BMT Amanah Sandi ini ternyata punya ide, punya sesuatu yang revolusioner juga yang belum tentu dimiliki oleh koperasi-koperasi yang lain begitu ya. Untuk Dida sendiri bagaimana menanggapinya dan bagaimana untuk terus memacu untuk koperasi-koperasi yang lain untuk bisa mencalurkan ide atau berkreativitas tinggi agar juga memiliki ide yang unik seperti ini. Tentunya kita sangat terharu ya. Iya pastinya. Bisa milik kayak perbankan. Dan kita juga tentunya mendorong beberapa koperasi yang sudah mampu untuk melakukan transformasi ke koperasi modern. Tentunya dengan adanya digital ini dapat membantu memudahkan anggota dalam bertransaksi sehingga biaya pun saya mungkin akan sedikit berkurang daripada menambah karyawan baru. Menambah karyawan baru. Lagi pula juga sekarang ini eranya sudah era digital. Betul. Sudah menggunakan Android, mobile dan lain-lain. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, saya yakin lambat laun akan tergilas dengan perkembangan zaman. Betul sekali. Tapi kan ini ide-ide semacam ini kan tidak mungkin muncul sendiri juga ya Pak ya. Mesti kan ada gambaran-gambaran, pemantik-pemantik seperti itu ya Pak ya pastinya ya dari dinas sendiri. Iya, tentu juga kita dalam diklat juga sudah kita dorong betul. untuk mulai ke arah modern. Jangan sampai kita hanya kayak dulu terus nggak ada perkembangan. Terlalu konvensional banget ya. Mas anggota pun merasa bosan kalau tidak ada perubahan. Inovasinya penting sekali. Kita harus mengacu kepada perbankan itu pelayannya bagus, kantornya bagus, pegawainya rapi-rapi, ramah, mereka berkompetensi, tentu arahnya harus ke sana. Betul. Sebenarnya kalau saya bisa bilang tuh koperasi itu bahkan lebih dari perbankan ya. Karena kalau perbankan kan hanya berbicara mengenai uang saja begitu. Sedangkan koperasi itu sangat luas. Betul ya Pak Bambang ya? Iya betul. Jadi kita dampingi juga. Betul. Gitu. Jadi merasa puas kalau anggota kita, usahanya kita itu berkembang. Baik. Kalau saya boleh bertanya juga nih ke Pak Bambang karena menarik juga dengan adanya era digital seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi ya. Akhirnya sekarang sudah berjalan untuk melakukan ataupun merealisasikan hal semacam itu. Nah, itu berapa lama untuk bisa memberikan kepercayaan kepada anggota ataupun bagaimana proses dari awal hingga sekarang bisa berjalan dengan menggunakan model mobile ini sendiri? Ya, itu memang kita harus butuh waktu juga untuk sosialisasi kepada anggota berdigital itu memang butuh waktu itu kan. Tidak harus semua anggota berdigital, kita tidak. Jadi yang pertama adalah kita pilih anggota-anggota yang masih di gen apa itu? Kalau muda-muda itu apa Mas? Sekarang Gen Z. Iya. Sampai banyaknya gen sekarang. Jadi kita tidak memaksa. Jadi kalau apa? Jadi kita itu bukan semuanya harus berdigital, tidak. Tapi kita tidak ketinggalan zaman. Gitu. Tidak ketinggalan kita zaman. Jadi kalau ada anggota yang kita mau transfer ke sesama anggota kok nggak bisa ya kalau sekarang udah bisa gitu kan. Jadi sosialisasi tentang digital itu memang butuh waktu itu kan. Jadi tidak harus semua, tidak, tapi tergantung dari masing-masing kebutuhan gitu kan. Ada juga yang bapak-bapak pensiunan itu kalau sampean nunul HP itu nanti salah ya jangan berdigital. Ini yang bahaya untuk era-era yang sudah ini ya. Ini Pak Bambang, kalau untuk jumlah anggota sendiri yang sudah menggunakan mobil sendiri, ya sudah mengikuti eranya. Jadi bisa diprosentase berapa? Gitu. Jadi kita berdigital itu kurang lebih berapa ya? 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun berjalan. Kita sosialisasi, kemudian kita kita sampaikan. Jadi awalnya setiap anggota yang datang ke kantor kita itu ditawarin gitu kan. Ditawarin. Ada pilihan lah istilahnya. Ada pilihan. Pak, jangan kalau mau bertransaksi lebih enak pakai digital. Jangan mau nabung bisa cek langsung saldo. Jadi di setiap front office di kantor itu wajib hukumnya untuk seorang teller ataupun CS customer service itu menawarkan seperti marketing seperti iya wajib ya menawarkan itu. Habis itu ya itu kan terserah dari anggota. Kalau anggota
suka ya langsung aplikasi dimainkan. Nah, Aplikasi dimainkan. Nah, kita membahas kepada tema yang kita angkat kali ini ya, terkait dengan strategi koperasi dalam mendapatkan pembiayaan nih kembali melalui bank ataupun LPDB tadi Bapak. Nah, tentunya dari SPPS PMT Arta Amanah Sandini sendiri pasti juga pernah, harapannya sih tidak terlalu terjatuh gitu ya, tapi kan pasti ada pernah untuk membutuhkan modal yang perlu untuk pengelolaan koperasi itu sendiri. Nah, kalau Bapak boleh ceritakan juga nih bagaimana nih untuk bisa koperasi ini sendiri itu bisa mendapatkan kepercayaan, bagaimana membuat bisnis plan-nya agar modal itu bisa diturunkan untuk koperasi ini sendiri. Ya, yang jelas ada beberapa aspek ya, memang kita tertibkan gitu kan. Yang pertama adalah aspek legalitas Nih yang paling penting, ternyata legalitas dulu ya. LPDB tidak akan mungkin menguncurkan dananya koperasi yang tidak berbadan hukum. Betul. Nah, ini memang izin itu teman-teman koperasi harus disiapkan Betul. semuanya. Jadi sekarang sudah model SOS ya, apa? OSS. Ya, OSS itu lebih enak, semuanya udah aplikasinya digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang usaha bisnisnya itu kan. Jadi perkembangan usaha bisnisnya. Jadi saya yakin LPDB tidak akan memberikan dana kepada koperasi yang usahanya menurun kan gitu. Iya, kan? pastinya. Ya, enggak butuh. Harus ada neracanya ya, ada neracanya. Soalnya apa? Soalnya kita itu nanti juga LPDB untuk mengetahui koperasinya itu ya kita laporan keuangannya. 1 tahun ya itu per bulan gitu kan, termasuk kredit bermasalahnya juga dilaporkan, kemudian neraca dan laba rugi 1 tahun itu juga dilaporkan, kemudian pembiayaannya juga dilaporkan sebelumnya itu. Jadi sebagai contoh misalnya dalam 1 tahun ini kita setiap bulan pembiayaannya misalnya 1 miliar gitu kan. 1 miliar. Nggak mungkin LPDB akan mengasih 5 miliar kan gitu kan. Agak ngeri ya dari yang pengalaman dari pemberi modalnya. Kan, bahaya kan. Berbahaya. Paling di ACC ya 1,5 miliar. Betul. Atau 1 miliar. Jadi biar dari 1 miliar ditingkatkan menjadi 1,5 miliar atau bahkan 2 miliar. Nah, seperti itu. Sehingga kita juga harus siap untuk apa? Untuk melaporkan. Jadi intinya kalau kita sinergi dengan LPDB, apa yang diminta itu dituruti. Nah. Kelengkapannya dituruti. Tapi banyak juga yang kok macam-macam toh. Nah itu. Menyerah di tengah biasanya udah. Iya. Tapi asal kita itu semua dituruti, kemudian tujuan kita bersama untuk anggota, kebutuhan anggota, saya kira nggak masalah. Baik. Jadi yang penting tadi adalah ada pembukuan dan neraca yang benar juga ya, karena untuk penilaian juga tadi ya, selain dari kekuatan hukum tadi. Oke, dari Kak Isti nih. Ya, mungkin untuk anggota sendiri untuk pengajuan pembiayaan mungkin ya dibutuhkan apa aja Pak? Mungkin untuk dokumennya seperti apa? Atau alurnya? Anggota atau koperasinya? Anggota. Pengajuan pembiayaan ke koperasi. Sama mungkin koperasinya juga untuk pengajuan modalnya gimana? Jadi biasanya kita ada formulir pengajuan keanggotaan. Untuk anggota ya ini ya. Nah, kalau anggota ke koperasi yang pertama ya anggota. Nanti kalau sudah terjadi deal ya sudah harus jadi anggota. Mohon maaf Pak, untuk pembiayaan semua pakai agunan atau tanpa agunan? Oh, itu ada ringnya itu. Ada kan. ringnya Ada ringnya. Kalau di Koperasi Arta Amanah itu kalau di bawah 5 juta nggak pakai agunan. Tapi harus lewat kelompok tanggung renteng. Tanggung renteng. Lebih aman juga sih. Lebih aman. Jadi nanti yang menjadi tanggung jawab adalah semua anggota dan pengurus dari kelompok itu. Tapi kalau tuh agak ngeri ya. Kalau di atas 5 juta perorangan ya Pak ya. Iya, harus pakai jaminan lah. Sehubungan kita juga mengelola dana dari anggota loh. Betul. Kalau kita sembarangan nggak pakai jaminan ya nanti dana anggota ya tidak aman kan. Betul. Kalau tadi untuk anggota. Nah, kalau untuk koperasi untuk bisa mendapatkan modal biasanya dokumen yang harus dilengkapi apa aja? Ya, prinsipnya sama lah gitu kan. Prinsipnya sama. Jadi mengisi formulir, kemudian kelembagaan tentang legalitasnya, kemudian laporan neraca laba rugi. Betul. Dan biasanya tempat koperasi itu ya jangan pindah-pindah gitu kan. Itu sangat ceknya juga ya akhirnya ya. Jadi
Jadi apa namanya, mesti ada surat keterangan domisili. Gitu Betul. kan. Misalnya nanti kalau pindah-pindah ya, nanti kalau cari pengurusnya di mana? Nah, ternyata pengurusnya di rumah masing-masing. Adakah evaluasi mungkin Pak setelah pembiayaan? Ya. Itu ada koperasi melakukan evaluasi nggak? Untuk anggota ya. Untuk anggota usaha kemarin pengajuan pembiayaan seperti untuk usaha apa gitu? Betul. Ada nggak evaluasi dari koperasi? Atau yang penting Bener dananya nggak? lancar aja gitu, atau yang yang gimana? penting. Ada, jadi termasuk dari LPDB itu, dari LPDB turun ke lapangan gitu kan. Pemantauan. Mana sih ya pemantauan Iya. yang kamu biayai kan Iya. gitu kan ya. Biasanya kita dampingi di lapangan gitu kan. Jadi kebetulan ya bagi teman-teman yang belum mengakses, tolong akses LPDB. Cuman dananya murah itu kan. Dananya murah. Betul. Paling murah sekarang itu LPDB itu kan. Berarti sangat membantu koperasi. Sangat membantu. Jadi kebetulan di tempat kami itu kita punya program bangkit ya dulu. Jadi anggota-anggota kita yang mempunyai usaha itu gara-gara COVID-19 kemarin turun betul. gitu kan. Betul. Ya, kalau mau bangkit usahanya ya gabung sama koperasi. Wah, Dan luar dengan biasa. rate yang murah. Nah, Rate yang gitu. murah. Ini yang dicari-cari untuk bisa Iya, bangkit sebenarnya iya. ya. Rate-nya murah ini sendiri. Iya. Pak Jumiadi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi kan ternyata sangat luar biasa juga ya. Bagaimana memikirkan anggotanya, bagaimana untuk naik itu tidak hanya untuk koperasi saja, tapi anggota juga ikut bisa disejahterakan. Iya. Tanggapan dari Pak Jumiadi selaku dinas sendiri seperti Ya, apa ini? Kami juga mendorong koperasi bahwa koperasi itu memang perlu penting untuk bermitra. Betul. Bisa saja koperasi simpan pinjam bermitra kepada koperasi produsen, Betul. produsen bermitra kepada koperasi pemasaran atau sebaliknya. Hal-hal seperti itu perlu dilakukan bagaimana supaya sebuah koperasi itu tidak hanya berjalan sendiri. Betul. Mereka itu punya teman-teman loh. Punya rekan-rekan Iya, ya. yang mungkin teman-temannya itu bisa saja membutuhkan dana dari koperasi tersebut. Betul. Dengan kerjasama itu saya yakin bisa saling menguntungkan. Bisa saling menguntungkan ya. Ya, apalagi koperasi ini adalah miliknya anggota, Betul. pengawasnya juga harus dari anggota, Betul. pengurusnya harus dari anggota. Tentunya kalau ada keuntungan juga untuk anggota. Baik, ini sebenarnya satu pertanyaan sebagai koperasi umum sih Pak Jumiadi. Tadi kan disampaikan bahwa sebenarnya untuk proses dari dinas sendiri kan sebenarnya gampang. Yang penting dokumen-dokumen itu lengkap gitu ya. Tapi kan ada juga yang di koperasi yang merasa ini kok rumit gitu sampai menyerah di tengah jalan untuk mendapatkan modal begitu. Kalau dari dinas sendiri menanggapi dengan statement seperti itu bagaimana ini untuk koperasi-koperasi terkhusus koperasi yang memang akhirnya belum bisa mendapatkan gitu ya. Memang kami akui beberapa koperasi yang masih kecil-kecil, khususnya adalah koperasi yang baru berdiri itu secara keuangan pengelolaan pun Masih belum ya. berantakan. Belum tertata ya. Kita juga harus ada pendampingan. Betul. Bagaimana membuat neraca, bagaimana mengelola keuangan, juga kita juga ada diklat-diklat banyak. Nah, Diklat pengelolaan keuangan, diklat terkait dengan partisipasi anggota, Betul. juga diklat terhadap SPI, bagaimana mengawasi sebuah kinerja koperasi, itu juga ada semua. ada semuanya. Jadi kalau yang koperasi-koperasi kecil nih Mbak Isti ya, mungkin yang mau mulai mencari modal begitu ya, jangan nyerah dulu. Yang penting dibenahi dulu begitu ya. Bagaimana untuk pembukuannya, bagaimana untuk legalitasnya, agar semua itu lengkap, pasti juga akan dipermudah tentunya. Gitu ya Mbak Isti ya. Seperti itu. Nah, sekarang ini kan sangat luar biasa juga. Akhirnya ada banyak sekali contoh koperasi-koperasi yang juga sudah berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah dari KSPPS BMT Arta Amanah Sandi ini sendiri Bapak ya. Sekarang saya juga pengen tanya ke Bapak Bambang juga nih, harapannya nih setelah menjadi besar seperti ini, apakah sudah puas ataukah akan ada harapan-harapan ke depan lainnya nih seperti apa dari Bapak sendiri? Ya, sosialisasi tentang koperasi ini memang harus terus kita dengungkan terus ya. Betul. Jadi termasuk koperasi syariah itu kan. Jadi kalau kita itu dakwah udah tidak ada habisnya kan gitu kan. Sehingga ya tetap kita harus bisa tumbuh dan berkembang dan bermanfaat di semua itu kan. Sehingga bagi koperasi-koperasi yang belum, yuk kita mulai menata diri gitu kan. Mulai menata diri dari beberapa aspek gitu kan. Aspek legalitas kita penuhi, kemudian aspek manajemen juga kita perbaiki, kemudian usahanya juga itu semuanya kan tergantung dari pengurus yang ada di dalam itu. Betul. Tujuannya untuk apa kita berkoperasi kan gitu kan. Kalau untuk kesejahteraan anggota dan untuk berkembangnya semua anggota, saya kira itu akan jalan bagus. Kecuali kalau koperasinya tujuannya untuk pribadi lah, itu berbeda lagi. No comment. No comment, ada sendiri itu ya poinnya ya. Ya. Untuk Mas Adi harapannya
untuk koperasi-koperasi gimana? Ya, terkhusus Besar mewakili ini. dinas nih Ya, pentingnya nih. kita sebagai dinas, sebagai pembina tentunya koperasi harus mengikuti regulasi yang ada. Pertama. Ya, administrasi harus tertib. Bagaimana kalau tidak tertib untuk mengajukan pinjaman ke pihak lain tapi tidak akan bisa, ya. Dikelola secara transparan. Anggota harus tahu duitnya berasal di mana, Betul. penggunaannya harus kemana. Selain itu juga silakan nanti perkembangan zaman jangan ditolak, apalagi dengan adanya digital marketing. Betul. Nah, dengan perkembangan zaman semakin meningkat, kepercayaan anggota juga semakin meningkat, secara otomatis nanti banyak anggota yang bergabung kepada koperasi. Dan tentunya akan membuat koperasi tersebut lebih besar lagi. Iya, betul. Baik, berarti harapan dinas pastinya adalah setiap koperasi itu bisa berkembang, begitu ya, Iya, dengan betul. pendampingan dinas untuk membantu apa sih yang perlu dibantu dari setiap koperasi tersebut. Dan ternyata memang sudah dijalankan banyak sekali hal-hal mungkin rintangan-rintangan yang dilalui oleh koperasi pun dinas juga sudah siap memfasilitasi dan Iya. membantunya. Luar biasa nih Mbak Isti. Mbak Isti, dengan tadi yang dibahas tadi temanya strategi koperasi dalam mendapatkan PN melalui bank maupun LPDB ini ternyata banyak sekali contoh yang sudah didapat, ya kan? Salah contohnya tadi adalah tentunya dengan legalitas, benar ya? Ya. Ya, betul. Selain legalitas ada apa lagi tadi? Legalitas untuk laporan-laporan keuangan, Penyusunan juga yang baik, harus- betul penyusunan ya. harus baik. Terus pelengkapan dokumen, Ya, betul. begitu ya. Yang penting apa yang syarat yang dibutuhkan itu dituruti pasti akan dipermudah, begitu ya. Iya. Dan semoga ini juga menjadi salah satu solusi juga untuk koperasi-koperasi yang lain yang membutuhkan modal baik melalui bank ataupun melalui dari LPDP ini sendiri, begitu. Nah, luar biasa Mbak Isti. Sangat luar biasa kali ini ya. Saya harus minta saran juga nih nanti kalau udah di sini gimana sih saya bisa untuk bergabung dan mendapatkan modal luar biasa juga. Mari tentunya. berkooperasi. Mari berkooperasi. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak Bambang Edi Asmara MEK selaku dari KSPPS BMT Arta Amanah Sadar. Matur nuwun Bapak, Ya, sudah rawuh. Terima sama-sama. kasih. Semoga informasi ini bermanfaat juga untuk masyarakat umum pada umumnya ya, Ya, yang koperasi mudah-mudahan. tentunya ya. Terima kasih juga untuk Bapak Jumiadi, penyuluh koperasi Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Tentunya ini menjadikan bentuk luar biasa support dari dinas ini terasa sekali Ya, ya. tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri tapi menjadikan sebuah kesenangan ataupun kebahagiaan untuk bisa membantu tentunya ya. Betul. Luar biasa. Semoga kita bisa ngobrol lebih dalam lagi next gitu di tema-tema selanjutnya juga ya Bapak ya. Dijadwalkan, Mas. Dijadwalkan Mas ya. Kak Isti kayaknya kita juga harus undur diri nih ya. Udah habis waktunya. Pokoknya semoga ini semuanya bisa bermanfaat juga ya. Ya, amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, kalau begitu kita harus undur diri. Akhirnya saya Agap Prastoman dan juga rekan saya Isti. harus pamit dan kita nanti akan jumpa kembali tentunya masih di Sinau Bareng Si Bakul Koperasi selanjutnya. Sampai jumpa.